kita acara pertama podcast dari Autohike. Nah, judul pertamanya ini Ngopi, Ngobrol Otomotif Penuh Inspirasi. Hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang asuransi. Asuransi yang cukup terkemuka untuk mobil-mobil premium seperti yang dijual di Autohike. Salah satu asuransi itu namanya Raksa Praktika. Ya, perkenalkan, ini ada Pak Arif, ada Ibu Asmara. Nah, ada Daniel juga di sini dari Autohike. Nah, kita bakal ngobrol seputar otomotif ya kan, terus juga ada seputar asuransi, kendala-kendala apa yang sering terjadi supaya teman-teman otomotif juga bisa tahu supaya mobil bisa tercover asuransi dengan baik, bagaimana tips-tipsnya juga kita akan share di sini semua. Oke. Terus ya ini sebelumnya kita juga udah jalanin protokol kesehatan juga ya kan, semua udah 3M semua kita udah jalanin. Nah, jadi kita udah boleh buka masker juga ya, kita juga udah rapid semua tadi, udah tes aman semua, sehat ya. Gimana Pak Arif, untuk 2021 ini asuransi Raksa tetap optimis ya harusnya? Iya, harus optimis Pak. Iya kan. Yang memang seperti yang kita ketahui bahwa saat ini yang masih pandemi, tentunya ya sedikit banyak ya, berpengaruh juga terhadap penjualan. Bagi otomotif di dunia usaha lain juga terpengaruh. Tapi kita tetap optimis Pak Edwin. Kita tetap optimis, kita akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita. Tapi kalau Raksa itu sendiri emang fokusnya itu di otomotif ya? Apa ada di segmen yang lain kan? Perusahaan sebetulnya punya banyak produk pada ini. Jadi saat ini yang memang yang portfolio kita yang paling besar ada di asuransi kendaraan bermotor. Yang kedua adalah asuransi alat berat. Terus ketiga asuransi pembakaran dan asuransi kargo, asuransi pengangkutan. Oh, pengangkutan. Ya, oke. Pengangkutan juga penting ya Pak ya. Karena kadang-kadang banyak orang salah kaprah ya kan. Kalau kita udah punya asuransi, mobilnya ke cover asuransi, terus kita ada pengiriman kayak penyeberangan, dan lagi banyak kan nih orang dari Jakarta ke Bali kan naik mobil. Banyak orang nggak tahu juga tuh, ternyata pas saat penyeberangan itu tidak tercover ya Pak ya kalau nggak beli asuransi untuk penyeberangannya. Kalau kapal penyeberangan yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat itu masih di cover. Oh, masih di cover. Contohnya Bakahuni Merak ya kan. Atau dari penyeberangan ke Bali itu mungkin masih. Banyuwangi, Gilimanuk, itu di cover. Nah, kalau misalnya dari Jakarta nih, Bapak ingin kirim unit ke Kalimantan, nah itu tidak dijamin oleh asuransi kendaraan motor. Kalau itu kan itu pengiriman. Pengiriman. Oh beda ya, pengiriman dengan penyeberangan itu beda. Oke. Itu asuransi pengangkutan Pak. Asuransi pengangkutan. Itu rate-nya tinggi nggak sih Pak sebenarnya? Rate-nya nggak tinggi Pak. Nggak tinggi, cuma orang kadang suka lalai gampangin aja ya. Atau tidak mengerti Pak. Tidak mengerti ya. Produk ini sehingga pikir kan saya udah biasa di mobil, harusnya semua tercover. Kenapa? Ternyata tidak, karena ada produk yang lebih spesifik Pak. Gitu. Iya. Kan kita untuk pembeliannya juga mudah ya Pak, ada Raksa online ya sekarang? Iya. Konsepnya gimana tuh Raksa online? Kami mulai tahun 2012 Pak, kami kembangkan satu platform digital yang kami buat website sendiri untuk penjualan asuransi secara online. Ya saat ini memang baru ada untuk asuransi kendaraan bermotor, tapi nanti kedepannya kita akan kembangkan juga untuk jual semua produk kita di platform digital ini. Jadi dengan website www.raksaonline.com ya nasabah juga dapat beli asuransi langsung melalui website kami. Tapi kan kalau kendaraan kan harus foto dulu ya, foto penutupan asuransi ya. Iya. Itu di mana aja tuh Pak tempatnya? Harus bisa datang ke rumah atau gimana? Bisa Pak, nanti petugas kami akan datang ke rumah konsumen untuk mengambil foto kendaraan. Jadi kita cuma perlu order di websitenya, nanti ada dari tim Raksa, survei Raksa untuk datang ke rumah langsung foto. Jadi kita tanpa perlu keluar rumah berarti ya? Betul Pak, ya ini juga seiring dengan keadaan saat ini pandemi Pak ya. Banyak orang kan juga di rumah aja ya. Sangat hati-hati untuk keluar dari rumah ya kan. Nah, kita sediakan platform ini supaya nasabah juga lebih mudah untuk mengikuti asuransi. Gitu. Jadi bisa simulasi premi, hitung-hitung kalau misalnya
cocok dengan budgetnya ya dia langsung bisa order dan staff kami nanti akan datang survei. Oke. Terus kira-kira ada program apa lagi yang dari Raksa yang di 2021 ini disampaikan coba? Ya, tadi ya untuk produk kan kami selain asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, kami juga punya asuransi kebakaran, asuransi alat berat, untuk asuransi pengangkutan dan asuransi lain-lainnya seperti personal accident, lalu mungkin ada liability juga kadang ya. Ada showroom. Banyak lah yang lengkap ya. Terus juga mengenai kendaraan, banyak kan ada asuransi banjir, ya kan? Nah, kemarin yang banjir kemarin di awal 2020 itu kan benar-benar orang kaget ya kan? Karena sebelumnya nggak hujan, nggak apa, tiba-tiba pagi-pagi mobil udah kebanjiran aja. Banyak customer kita atau beberapa ya teman-teman yang salah kata, ternyata mobilnya kok ini nggak di cover sama asuransi banjirnya gitu ya. Itu harus beli lagi kan ya Pak ya? Iya, ada perluasan banjir Pak Edwin. Jadi untuk asuransi mobil ya seperti kita ketahui bersama, standarnya kan cover untuk tabrakan, terbentur, terbalik, ya kan, tergelincir, kebakaran, perbuatan jahat orang lain dan sebagainya. Jadi kita sebut sebagai jaminan komprehensif. Lalu ada satu jenis lagi adalah total loss only. Total loss only. Kalau total loss only tidak bisa klaim yang parsial tadi Pak, yang hanya terbentur, tertabrak, kehilangan aja Pak ya? Kehilangan sama tabrakan parah dengan kerugian estimasi untuk biaya perbaikannya itu mencapai 75% dari 75%. Oke. Sesuai appraisal dari pihak asuransinya juga ya. Untuk kehilangan itu ini konotasinya banyak nih Pak. Hilang itu hilang gimana Pak? Kan banyak yang dibawa kabur supir. Ya kan, apa dibawa pacarnya ya kan? Ini kasus yang sering terjadi Pak ya. Jadi kalau kasus penggelapan saya kasus beberapa teman. Kalau kasus penggelapan, artinya dia mobilnya dibawa kabur oleh keluarga, oleh teman, atau oleh pegawai Pak, orang yang bekerja untuk si nasabah itu tidak dijamin oleh polis. Tidak tercover, tapi harus pencurian yang itu sifatnya dari luar ya. Kriminal, ya. Baik ya, apakah dengan ancaman kekerasan atau tidak, itu bisa dilakukan. Terus juga kalau asal katanya kuncinya harus ada dua ya. Jadi kalau kita mengklaim itu harus benar-benar ada kunci dua. Jadi kalau kuncinya hilang nggak bisa diklaim, benar ya? Sempat ada sebetulnya ada nggak informasi juga, kayak gitu. karena iya bisa juga begini gitu kejadiannya. Jadi misalnya ada pencuri datang ke rumah kita, kebetulan kita taruh kunci mobil digantung di meja. Itu ada kasus mobilnya juga diambil, dibawa kabur juga kuncinya. Itu diganti Pak, karena kan memang entry untuk ambil mobilnya ini bukan orang sendiri. Orang sendiri kecuali teman atau saudara yang lagi tinggal di rumah bawa kabur mobil. Nah itu penggelapan Pak, dijamin ya. Gitu. Jadi ya ini memang tidak umum, kadang-kadang ya mungkin konsumen atau masyarakat juga belum paham sepenuhnya. Ya ada kejadian yang kok mobil beneran hilang tapi hilangnya dibawa kabur teman. Jadi dia hilang. Yang membedakan gitu loh sama asuransi lain ya kan. Jadi untuk asuransi mobil Pak, kami memiliki Raksa Gokbak. Jadi ini fasilitas khusus kami bangun untuk pemilik mobil dengan harga pertanggungan $70,000 US. $70,000 loh. Iya. Berarti ini untuk sekitar mobil 1 miliar ya Pak. Itu apa yang dimiliki oleh Raksa Gokbak ini mungkin dengan saya bisa menjelaskan ya. Silakan. Jadi kalau misalkan Raksa Gokbak ini kita punya personal asistennya sendiri. Kalau misalkan asistennya gimana tuh? Iya, jadi kalau di Raksa itu ada customer service dan sebenarnya itu Miss Raksa. Jadi saya mesti panggil Miss dong. Biasanya Miss Asmara. Ya salah panggil itu ya. Nah untuk kendaraan bermotor sendiri kita ada 3 brand Pak. Yang pertama itu ada Raksa Gokbak, terus ada juga Raksa Gokbak, sama ada Raksa Gokbak. Nah Raksa Gokbak sendiri kita punya seragam sendiri juga, itu yang warna kuning. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada personal asistennya. Artinya kita siap melayani 24 jam 7. 24 jam. Pasti juga telepon malam bisa telepon yang angkat Asmara juga gitu. Bisa. Bisa juga. Iya, karena masing-masing nasabah punya personal asistennya sendiri. Gitu. Cara kita hubunginnya itu mungkin kemana ke call centernya Raksa? Jadi setiap nasabah mengajukan biasanya untuk personal asisten Raksa Gokbak itu kasih kartu nama sih Pak. Jadi beda-beda. Iya kartu nama nanti nasabahnya bisa langsung WhatsApp ke personal asistennya masing-masing. Jadi
Jadi misalnya kalau saya sebagai nasabah Raksa Golf Club, saya bisa request juga gitu. Kalau personal asistennya Miss Asmara gitu. Jadi ini orang kan jadi berbondong-bondong di asuransi semua ya kan, setelah nonton ini podcast udah langsung di asuransi Raksa ya kan, langsung ya kan minta personal asistennya Miss Asmara ya kan. Tapi harus gold ya kan. Kalau nggak gold ya kan, kalau silver gimana tuh? Kalau silver kebetulan Nggak dilayani? Oh, saya Tetap dilayani Pak. Oh, dilayani. Fasilitasnya beda. Oh, dilayani. Cuma kalau silver emang saat ini masih belum ada personal asisten. Jadi belum kayak ada. untuk pengajuan klaimnya tetap bisa kita layani 24/7 kalau memang ada komplain, tapi emang belum ada personal asisten aja. Tetap dilayani dengan Miss Raksa, terus juga tetap bisa melakukan klaim ke kantor Raksa menggunakan fitur-fitur direct, fitur hotline 24 jam, itu bisa juga telepon ke hotline. Selain personal asisten mungkin ada bedanya apa lagi tuh? Kalau di Raksa Golf Club sendiri, kalau misalkan nasabah datang kunjungan ke kantor, itu nasabah ada apa namanya eksklusif bisa mani-pedi yang terus juga bisa juga beda dari yang lain ya itu ya. Iya, ada mani-pedi, terus juga ada refleksi. Refleksi, lalu kita juga menyediakan ruangan yang bisa Iya, pakai ya. Jadi ruangan kami juga bisa dipakai oleh konsumen club. Kalau misalnya ada nasabah golf club bilang, Pak saya besok mau meeting, ya kan, saya butuh ruangan. Boleh meetingnya di luar hal asuransi atau apa? Boleh. Dengan mitra bisnis dia, Dengan mitra dengan bisnis teman ya. dia butuh butuh ruang atau tempat untuk berkumpul, boleh Pak kita pinjamin juga, nggak ada masalah. Ya itu bagian dari fasilitas kita. Iya, bukan cuma pada saat ingin klaim aja ya. Iya. Kita juga berharap ada engagement Pak, kayak kan ada hubungan dengan nasabah. Betul Jadi ya. tidak harus Hubungan selalu klaim. terjaga berarti kan? Betul Pak, tidak harus klaim. Ya, harus klaim ya. Iya. Terus dari Asmara coba ada apa lagi Miss Asmara? Pelayanannya apalagi yang membedakan misalkan, terus ada yang dari Asmara tahu dari asuransi lain misalkan hanya ada di Raksa itu apa aja gitu. Kalau saat ini sih kita juga ada branding untuk Raksa Mobile Club Pak. Jadi kita mendekatkan diri ke customer karena kan ada beberapa kantor cabang yang lumayan jauh dari customer. Nah kita menyediakan 3 Raksa Mobile Club, itu kantornya kita bikin di dalam mobil app. Jadi ada 3 titik. Yang pertama itu 3 titik. Di mana? Jakarta doang tapi. Di sekitar Jakarta. Yang pertama itu kita ada di Lipo Jakarta Barat di berarti ya? Jakarta Barat, tapi di sampingnya di gedung House of Blessing-nya. Oke. Terus udah itu yang kedua kita ada di daerah Cibubur. Ya. Terus yang ketiga tadinya ada di Kelapa Gading, cuma karena kita udah buka cabang, jadi yang di Kelapa Gading udah nggak ada lagi. Cuma nantinya kita akan rencana paling untuk nyari titik-titik lebih dekat ke customer lagi sih Pak. Ya request dong, kan kita siapa ada di Bintaro ya kan? Raksa Mobile Club-nya di Bintaro juga boleh dong Pak. Tidak menutup kemungkinan Pak. Tidak menutup kemungkinan ya. Karena Bintaro kan luas, bisa ke Serpong ya kan, daerah Tangerang situ kan. Betul. Raksa Mobile Club itu jadi ada Miss Raksanya juga dalam situ atau? Iya, kebetulan jadi setiap pagi itu kita berangkat dari kantor, seorang Miss Raksa sama seorang surveyor. Jadi nanti nasabah tinggal ngajuin klaim di sana, bisa langsung transfer ke sana. Nah, dan jika tidak ada kendala bisa langsung ke SPA. Fungsinya itu untuk pengajuan klaim aja atau bisa untuk Pembelian asuransi di sana? Saat ini sih pengajuan kan, cuma kalau untuk pembelian asuransi karena kita udah ada website online, jadi nanti kalau misalkan emang nasabah datang ke sana untuk Bisa membeli dibantu. asuransi, Langsung kita dipandu. bisa bantu, kita bisa pandu untuk dari website sendiri. Kita tidak nolak bisnis Pak. Semua kemungkinan ada yang Jadi ditolak ya kan. awalnya fungsinya memang untuk klaim, tapi kalau misalnya ada nasabah yang datang untuk saya mau beli polis misalnya, pasti kita layani juga. Iya. Yang belum pernah pengalaman klaim ke Raksa, mesti cobain datang ya kita ya ke kantornya. Iya Pak. Ya kan? Ada pengalaman menarik ya kan. Ya kami untuk launch Raksa Golf Club ini ada di Wisma BSD lantai 2 di Jalan Abdul Muiz nomor 40. Oke, Ya. ntar dikasih alamat lengkapnya. Pak Erwin, Pak Daniel kalau ada waktu silakan Pak datang lagi berkunjung. Iya, kita udah cukup lama juga sini habis. Iya. Yang PSBB belum pernah kantor Raksa lagi. Iya. Terus juga kemarin ada pengalaman nih, ya kan? Kalau mengenai dokumen-dokumen kendaraan,
SIM yang telat gitu. Kalau udah telat gitu SIM telat expired, bisa nggak ngeklaim juga gitu? Oke, kalau kita bicara berdasarkan polis kan mensyaratkan ada SIM yang berlaku Pak, SIM yang pada saat berlaku. eksiden. Nah kalau SIM-nya sudah habis, ya itu bisa melakukan klaimnya ditolak Pak. Ditolak. Iya, karena SIM-nya tidak berlaku ya secara Walaupun juga tidak. 2 hari, 1 minggu gitu. Iya Pak, karena kalau pada saat eksiden dia tidak punya SIM yang masih valid, ya berarti bisa dikatakan bahwa ya, nasabah tidak bisa memenuhi pasal yang ada di polis. Oh, oke. Jadi sebetulnya klaim nggak sulit Pak, Nggak nggak sulit. ribet. Jadi asuransi itu kan prinsipnya adalah sebuah perjanjian Pak antara konsumen dengan perusahaan asuransi kan gitu. Apa yang diperjanjikan sebenarnya semua udah ada tertuang dalam polis asuransi. Ya, cuma kan orang jangan Ya. baca kan, Nah, jangan itu, Pak. jangan salah. Oh, SIM itu berarti harus selalu hidup ya, Harus hidup. aktif Harus dalam aktif. masa ini baru boleh setir ya kan? Iya, betul. Oke. Walaupun sudah ada SIM tapi telat pun, kalau hilang gimana Pak? Nah itu kalau bisa dibuktikan, kan kita bisa cek juga Pak Samsat. Kalau bisa cek Samsat. Iya, kalau memang ada surat kehilangan dari kepolisian dan di Samsat memang SIM juga masih aktif, itu bisa jadi pertimbangan Pak untuk kita proses dan seperti itu. Kalau STNK sih nggak masalah ya, itu kan mengenai dokumen ini kan. Iya. Kalau STNK ya, SIM aja ya karena berhubungan dengan negara ya. Iya, prinsipnya sih sama Pak, sebetulnya di polis juga mensyaratkan harus ada STNK. Enggak, bukan STNK ngambil telat atau apa. Iya, STNK juga harus valid Pak. Oh, harus hidup juga Pak kondisinya. Iya. Baru bisa klaim. Iya. Oh gitu ya. Sedangkan orang baik yang sering telat atau lupa ya kan, memang gitu. Mungkin kita juga sering dengar isu-isu tentang asuransi kendaraan ya, permasalahan water hammer. Oh, Water hammer itu nggak diganti sama asuransi. Jadi gini Pak, untuk asuransi mobil, selain tadi yang cover standarnya adalah komprehensif atau total, kan ada perluasan-perluasannya Pak. Antara lain ada tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, ada huru hara kerusuhan, dan ada resiko-resiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Nah, sebetulnya kalau water hammer ini kan didefinisikan sebagai air yang masuk ke ruang mesin, ruang pembakaran. Ya, nah ini pada dasarnya kalau bisa klaim harus ada perluasan banjir. Ya, kenapa sering ditolak atau klaim ini tidak bisa diproses? Karena polisnya tidak ada perluasan banjir, Pak. Gitu. Nah, kalau ada perluasan banjir, lalu selama kejadiannya juga bukan kejadian yang sengaja, ya polis asuransi akan menjamin kerugian atau kerusakan akibat water ini. Gitu. Jadi harus ada perluasan banjir. Harus ada perluasan pastinya ya. Terus juga kalau misalkan nih ada kita punya konsumen ya kan, ternyata dia mau klaim terus dia bilang polisnya tapi sudah masih bukan atas nama dia, atas nama orang lain. Sebenarnya bisa nggak sih dipindah tangankan gitu Pak, polis? Walaupun pegang polis aslinya ya. Ya, sebetulnya yang berhak klaim adalah nasabah yang namanya tercantum di polis Pak. Gitu. Tapi memang pada saat eksiden bisa juga kendaraan dan eksiden digunakan oleh kerabat, oleh saudara dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi kalau mobil sudah dijual, sudah pindah tangan, polis akan menjadi tidak valid Pak. Kalau tidak dilaporkan ke perusahaan asuransi. Jadi syaratnya harus dilaporkan ke perusahaan asuransi. Kalau perusahaan asuransi terima ganti nama, endorse nama misalnya, itu baru kemudian pemilik baru berhak melanjutkan. Tapi kalau perusahaan asuransi tidak sepakat dengan hal ini, ya artinya kan kontrak tetap dengan pemilik lama. Jadi pemilik baru sebenarnya tidak bisa klaim menggunakan polis yang lama, gitu. Karena ada identitasnya di sana. Dan juga terjadi pengalihan hak. Pengalihan hak itu harus dilaporkan dahulu ya kan, sesuai prosedurnya ya. Tadi prosedurnya ada ya Pak sebenarnya. Apakah ada tambahan premi ya kan, apakah penggunaannya sama, ya, itu akan jadi pertimbangan bagi perusahaan asuransi. Gitu. Terus juga kita ada pertanyaan lagi, kalau misalkan mobilnya disewakan, katanya nggak diganti juga, itu benar Pak? Betul Pak Erwin. Jadi standarnya polis asuransi kendaraan bermotor Indonesia itu kan hanya maksudnya mengcover penggunaan pribadi. Ya umumnya adalah penggunaan pribadi. Dan bayangkan nasabah membeli mobil penumpang memang penggunaannya untuk penggunaan pribadi. Tapi kalau
digunakan untuk komersil, untuk mencari uang, apakah disewakan atau taksi online. Itu seharusnya disampaikan kepada perusahaan asuransi. Oke. Kalau tidak akan mengakibatkan tidak menjadi petanggungan ini menjadi tidak tidak liable. Tidak liable. Ya, kalau ada klaim dan sebagainya menjadi tidak diganti. Karena kalau mobil disewakan, terus penggunaan tidak sebagaimana mestinya. Kalau awal masuk dibilang untuk penggunaan pribadi, ternyata kemudian dipakai untuk komersil. Nah, ini bisa mengakibatkan klaim menjadi tidak liable atau tidak diganti. Ya, balik lagi Pak, tadi karena ini adalah perjanjian, jadi apa yang ditulis dalam polis ini nanti yang akan menjadi dasarnya menentukan apa yang dijamin dan tidak dijamin. Jadi karena polis pada awalnya adalah penggunaannya pribadi dan kemudian ditemukan pada saat klaim untuk disewakan, ini bisa mengakibatkan polisi tidak ada. Jadi biasanya perusahaan rental mengasuransikan mobilnya, mereka juga sudah step dari awal bahwa saya adalah mobil rental. Nah, itu tidak masalah selama perusahaan asuransinya aware dan terima dari awal, itu tidak ada masalah. Gitu Pak. Terus juga nih, sekarang kita balik lagi nih, kami asmara ya kan, yang tiap hari menghadapi orang buat klaim. Kan banyak tuh, ya kan, orang kan kendalanya klaim pasti nggak jauh-jauh dari kata lama. Kok lama sih, ya kan? Kok lama, ya kan, pasti. Terus juga kalau udah lama pasti marah-marah juga kan? Gimana tuh? Pengalaman-pengalaman pasti kan tiap hari ketemu orang yang marah-marah, ya kan, karena lama ya. Kalau pengajuan klaim, emang setiap hari pasti ada komplain Pak, masalah yang dari klaim lama. Cuma selama ini sih yang saya jalankan, yang penting saya infoin customer lamanya itu karena apa. Maksudnya jadi kita jelaskan prosesnya seperti apa, misalkan pengeluaran spare part, atau dari spare partnya memang inden, atau karena memang bengkelnya penuh. Yang penting kita jelaskan jelas-jelasnya agar customer mengerti. Jadi nggak cuma tahu lamanya aja, gitu. Kita prosesnya seperti apa. Kan dijelasin tahapannya seperti ini, seperti ini. Biar jadi lebih transparan aja sih Pak ke customer gitu. Karena dari Raksa sendiri memang kita ada SLA untuk follow up customer Pak, yaitu sekitar 5 hari sekali kita harus telepon ke nasabah untuk infoin progress time-nya seperti apa. Walaupun belum selesai pun tetap walaupun bener-bener mau dimarahin tetap telepon dulu ya. Walaupun udah dimaki lagi tetap telepon. Asli ini bedanya, saya kan ditelepon tiap 5 hari ya kan. Iya, pokoknya dari awal pelaporan klaim sampai kendaraan benar-benar diterima oleh nasabah dengan baik, kita akan kalau nasabah 5 hari sekali. Tapi benar sering terjadi begitu, Sangat sering. Sangat sering terjadi. Tapi sih ya kalau misalnya kita diberi penjelasan mungkin orang bisa lebih ngerti. Ternyata progresnya ini sedang menunggu spare part atau apa gitu. Ya, jadi yang selama ini kita usahakan sih nasabah memang tahu gitu progresnya seperti apa tanpa tahu dari bengkel. Jadi kita memang benar-benar menjalin hubungan dengan nasabah gitu Pak. Misalkan klaimnya misalkan kendaraannya lagi nunggu spare part nih, kita infoin spare partnya kira-kira harganya kapan. Jadi dengan kata lain harus ada tindakan yang proaktif. Tindakan yang proaktif ya. Orang nggak akan marah juga kalau kasih tahu ya kan. Jadi sebelum marah udah ada info dulu kan nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Apalagi ketemu asmara ya kan nggak jadi marah. Malah beli asuransi lagi. Berarti tugas sebagai Miss Raksa itu berat ya kalau tiap hari harus menghadapi marahan-marahan orang. Kalau dibilang berat sih jujur enggak ya Pak, karena emang udah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sendiri untuk melayani nasabah dengan sepenuh hati dan profesional juga gitu. Jadi ya memang sebenarnya lebih ke resiko pekerjaan aja sih Pak. Kalau misalkan memang kita memberikan infonya dengan benar ke nasabah juga tidak akan kompleks. Mungkin itu dukanya lah dia. Pasti ada sukanya dong. Ya tapi kalau ngaring marah-marah juga nggak ada distraksi ya kan. Iya. Asmara mesti berterima kasih sama orang marah-marah ya kan. Ya, makanya ada distraksi ya kan. Sebetulnya banyak juga nasabah yang tidak komplain. Iya. Nggak komplain. Klaim masuk bengkel keluar ya tidak ada masalah apa ya dengan mereka. Ya asal jangan orang ngeklaim gagal ketemu asmara klaim lagi dah. Nanti rasio kita jadi tinggi Pak. Kalau ketemu saya beli asuransi nggak apa-apa. Kalau klaim mungkinnya. Tapi sukanya sih ada, karena memang beberapa customer juga emang nggak cuma komplain aja gitu. Kalau memang kita pelayanannya baik, customer juga bahkan sempat ada yang mau kirim makanan terus tapi kalau yang seperti itu emang kita kalau dirasa tidak terima yang seperti itu. Nggak boleh ya? Iya, slogan dari rasanya sendiri adalah servisnya sogok no gitu.
Tapi kalau kirim bunga boleh dong? Gimana? Tinggal pilih bunga asli, bunga Iya. deposito. Iya. Nah ini juga pengalaman di Raksa juga kita juga berapa kali pernah sih ya kan customer yang cerita ya kan. Ya itu hebat ya kan, udah di towing ya kan, kasih tips ya kan, tolak ya kan. Betul Pak. Memang ini adalah budaya kami Pak. Budaya, ya. Kami didik semua staff supaya mereka memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Ya, dengan profesionalisme. Jadi bukan karena ada tips mereka melayani dengan baik, yang nggak memberikan tips mereka bedanya. Bedanya ya kan. Itu kan nanti jadi standarnya jadi rusak Standar Pak. jadi rusak ya. Itu kita jaga. Jadi kalau ada staff yang ketahuan terima tips, ya memang ada sanksinya. Ada sanksinya. Ya, sampai di Ya, kuantas. sanksinya. Tapi bagi mereka yang jujur, kadang-kadang kan nasabah ngotot nih. Ayo saya berikan ini dengan sukarela dan sebagainya. Iya. Terpaksa dia mau pulang, tapi dia lapor. Nanti uangnya Terus sudah dapat dua kembali kali ke lipat. nasabah, dia Ya. dapat award. Nanti dia dapat award Pak dari perusahaan. Oh gitu. Iya, award. Gitu. Tapi Jadi ada penghargaan kepada mereka. tapi ada yang kejadian gitu Pak. Ada Pak, sebulannya ada. Ya. Tiap bulan pasti ada. Kadang-kadang mereka kejar-kejaran Pak dengan nasabah Iya, yang iya. kerja staff kita, karena aplikasi itu nggak mau dikejar, Ya, kemudian saya dilempar ke dalam menghormati mobil. juga ya. Iya. Ya kan, kalau itu kan kita nggak enak mau kejar-kejaran lagi, paling kejar nasabah kan nggak Iya, kejar bisa ada apa? Diterakin balik lagi digebukin orang, repot. Kita utamakan pelayanan kita ya. Pelayanan. Itu yang membedakan mungkin perusahaan kita, karena kita nggak mau hanya bersaing di faktor harga. Ya kan, kalau pricing strategi ya mungkin Pricing sama, semua tinggal pelayanan aja. Kalau ya kan Iya. yang kita tahu saat ini kan memang udah diatur ya sama OJK ya kan, rate sama semua. Kalau ada pelayanan yang lebih baik ya kan, ada yang lain sama Asmara, kenapa kita mesti cari yang asuransi lain ya kan? Jadi kalau untuk Raksa sendiri untuk kerjasama dengan leasing itu hampir semua ada ya, karena ya banyak Pak, kami banyak kerjasama dengan leasing besar. Jadi channel distribusi kami rata Pak ya, ada yang dari leasing, tadi misalnya dari kerjasama dengan showroom dengan dealer juga ada Pak. dealer ya Jadi seperti kerjasama kita online. ya. Lalu ada yang penjualan langsung, gitu kan, apakah itu yang konvensional ataupun yang melalui website tadi yang Ya, dijelaskan website. sama online.com, atau juga ada perantara Pak seperti agent, broker, itu juga ada satu channel distribusi juga. Jadi rata Pak, semua kita Rata, kerjakan, ya. semua kita kerjakan. Terus untuk jangkauannya memang paling banyak ya Jawa, Sumatera ya. Kalimantan ada juga ya. Sulawesi ada Pak. Sulawesi Kan kami kita ada di di Baru Makassar. terbuka kan ini ya kan di Sulawesi, Kalimantan Sulawesi, Barat ya kan. Sulawesi kami di Makassar, lalu Kalimantan kami Makassar ada di ada. Pontianak, Balikpapan dan Banjarmasin Pak. Kalau Bali di Denpasar, lalu Jawa Timur ya kami ada di Surabaya, ada di Malang, lalu Jawa Tengah, Ya, hampir ada di semua Solo, kota lah harusnya ada ya, yang Solo, Semarang, gitu. Lalu Bandung, Itu layanannya Bekasi. semua sama tuh Pak standarnya. Iya, kalau pelayanan camp kita usahakan ada satu standar yang sama Pak, nasional. Tapi mungkin ya Raksa Golf Club tadi Pak hanya ada di kantor pusat. Hanya ada di Iya, Jakarta aja pusat kan di Wisma pusat BSD, aja. di lantai 3, ya, lantai 2. Gimana Pak Arif kerja sama AutoHack dengan Raksa selama ini kita win-win solution ada cerita-cerita nggak Pak? Kira-kira Ya. apa aja? Kami terima kasih sekali Pak Erwin, Pak Daniel atas Sama-sama Pak. kesempatan kita, ya kan. Kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, boleh bilang nggak ada kendala ya Pak. Iya, Kita- mudah-mudahan lah ya kan. Iya, dan- Kalau bisa nggak ada klaim ya kan. tapi klaim ya pasti selalu ada ya kan. Kita juga pasti nggak ada yang mau Iya. klaim terjadi pasti nggak ada lah. Pasti Pak. Soal pun nggak ada yang mau ya kan. Dan klaim adalah satu musibah yang kami harus tangani. Jadi kalau profesi asuransi itu sangat mulia Pak. Kenapa Pak? Karena kita membantu orang-orang yang sedang kena musibah. Dan musibah itu kan terjadi suatu waktu tanpa diketahui kapan. Nah, itu fungsi asuransi sebetulnya Pak, untuk jaga-jaga aja gitu. Jadi ini selama pandemi ini ya kan, asuransi kan harus buka terus tuh ya Pak ya, dari awal PSBB yang pertama sampai sekarang ya. Ya, Termasuk dalam 10 industri penting, ya, betul ya? ya betul Pak. Jadi kita sejak awal pandemi kantor buka. Pelayanan nggak pernah berhenti ya. Ya, tapi kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian industri keuangan kan termasuk ya tadi Pak, bidang esensial yang boleh buka 100%. Yang harus buka lah 100%. untuk melayani. Ya, tapi Penting, kita kan? tetap menerapkan adanya WFH sebagai staff supaya ini untuk menjaga protokol kesehatan aja Pak.
Lalu di bagian pelayanan nasabah juga kami nggak gampang setiap hari kami bersihkan dengan ruangan dengan disinfektan, lalu ada jaga jarak dan sebagainya. Jadi hasilnya aman Pak bagi nasabah yang ingin klaim datang ke kantor maupun tadi ke RFC Pak. Ini tidak masalah, ini kita buka Pak. Berarti Miss Raksa juga nggak pernah WFH ya, nggak bisa WFH ya kan? Harus ganti-gantian maksudnya? Ganti-gantian sih Pak, lebih ke ganti-gantian jam masuk sama ganti-gantian di hari masuk aja. Tapi kalau misalkan dari misalkan sendiri sih untuk saat melayani customer juga kita udah sesuai protokol sih Pak kebetulan. Jika ada customer datang, kita cek suhu, terus disediakan hand sanitizer juga. Terus juga kita sekarang udah ada pengisian keluaran untuk tracingnya ya. Terus juga untuk proses klaim itu nggak jadi lama atau gimana selama ini gara-gara pandemi ini enggak ya? Normal, berjalan normal. Kalau klaim mobil gitu kan? klaim sih sebenarnya berjalan normal Pak. Normal ya? Paling sedikit ada kendala di pengiriman spare part aja. Oh, pengiriman spare part. Ya karena mobil-mobil yang spare partnya dari import ya mungkin ya. Pengiriman kan sempat kendala, sekarang mungkin udah normal lagi. Kan ada beberapa negara di Eropa lockdown ya kan? Amerika. Saya ingat tahun lalu awal PSBB kan juga banyak industri yang tutup ya Pak. Nah itu juga mempengaruhi produksi spare part dan penyediaan pengirimannya juga. Tapi sekarang relatif normal sih memang. Ya ada 1-2 brand yang mungkin ya sedikit lambat. Kita menjelaskan kepada nasabah dan nasabah harusnya bisa mengerti. Kan nih kedepannya kan akan ada mobil listrik nih ya kan, beberapa brand kayak Hyundai kita udah lihat ya kan, udah keluarin 2 jenis mobil listrik, Lexus juga UX listrik. Ya. Raksa sendiri udah siap meng-cover mobil listrik juga ya pasti? Ya. Ada perbedaan nggak Pak untuk dari segi rate-nya atau kebaikannya gimana? Ya saat ini sih untuk dari sisi rate masih sama Pak ya dengan mobil biasa. Memang dari sisi jumlah unit juga belum banyak. Jadi boleh bilang kita juga belum memiliki data statistik yang memadai Pak untuk membuat. Tapi kalau balik lagi karena di Indonesia Asuransi Kendaraan Motor rate-nya adalah sifatnya tarif mengikuti tarif OJK. Jadi nanti mungkin pemerintah juga OJK juga akan review ini akan review ini. Jadi kita akan ikuti ketentuan pemerintah. Seperti itu. Ini saya pernah lihat Pak, ada aplikasi iOS untuk klaim dari Raksa ya Pak. Itu betul? Ya. Jadi sejak pandemi ya memang kan banyak nasabah ingin kemudahan tatap muka langsung ya, jadi apakah pakai transaksi atau klaim ya kan tidak perlu mereka harus telepon, jadi mereka ya ingin bisa komunikasi dengan Raksa lewat aplikasi. Nah, ini juga sudah kita antisipasi, sudah kita siapkan aplikasinya, jadi mereka bisa mengajukan klaim, jadi semua upload foto dan sebagainya. Nanti ada staf kita yang akan survei mobil. Jadi karena klaim kan memang harus survei mobilnya ya, Pak ya. Cuma buat prosedur klaim awalnya bisa foto sendiri. Mereka bisa upload foto, tapi nanti kita tetap akan survei. Ya. Mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu, itu aplikasinya namanya apa Pak? Nah di sana kita ada, jadi nasabah bisa mengajukan klaim lewat aplikasi, lalu juga bisa telepon pengajuan direct, terus ada juga untuk telepon ke hotline. Jadi di sana nanti di aplikasi itu kita juga bisa update progress kami ke nasabah. Jadi nggak perlu repot-repot telepon ke Raksa. Nasabah bisa lihat dari iya, jadi tinggal buka aplikasi, nanti mereka udah bisa tahu progresnya. Progresnya sampai mana nih, perbaikannya ya kan udah 50%, 10% bisa tahu ya. Misalnya sedang dalam proses pengecekan, kita update nanti kan nasabah bisa cek. Dan biasanya kita ada ini sih info untuk estimasi selesai perbaikannya kapan. Jadi nanti nasabah udah bisa kira-kira nih kira-kira mobilnya selesai perbaikannya kapan. Kalau semua sudah di sistem seperti itu, lama-lama kita udah nggak bisa klaimnya ke Miss Raksa aja. Tetap nanti kan yang pulau adalah Miss Raksa. Oh iya, yang pulau Miss Raksa ya kan. Ini mungkin ya tetap kita harus antisipasi karena memang ada kebutuhan dari para nasabah kita untuk istilahnya mengajukan klaim ataupun menghubungi Raksa melalui aplikasi. Karena memang sekarang zaman digital ya Pak ya. Gitu. Jadi apakah restoran atau bidang biasa ya. Iya, semuanya restoran pakai barcode. Iya. Untuk polis juga sekarang dikirimnya ini kali secara digital juga Pak, bagaimana?
Polisi kita tetap masih kirim Fisik, fisik, asli, tapi ya. kalau nasabah butuh yang versi digital juga kita bisa provide lah, itu tidak ada masalah. Tren baru ya. Tren baru ya kan, new normal ya kan, semuanya serba digital. Kita juga kalau iklan-iklan mobil semua juga Iya. pakai secara digital semua karena penyampaian secara cepat juga ya kan. Terus juga saya lihat di Instagram cukup aktif juga ya Raksa online ya. Kalau di Instagram kita sekarang lagi ada apa karena lagi pandemi seperti ini, kemudian kita karena untuk menunjukkan kepedulian kita kepada nasabah, kita ada video Misrasa Peduli Pak. Oh, misalnya. Iya, jadi Misrasa membuat konten tentang bagaimana kita menghadapi COVID-19, seperti misalkan olahraga saat pandemi, seperti apa, lalu juga menjaga protokol kesehatan saat naik KRL atau juga Tips-tipsnya macam-macam semuanya. iya, tips. Oh, ada Asmara juga tuh di videonya. Ada. Oh, ada. Wah, kita Dari harus beberapa nonton ya kan. story. Ada. Kebetulan viewsnya juga udah lumayan banyak karena memang Jadi isinya follow itu juga pasti- tuh Raksa online ya. Iya, boleh Raksa online. Oh, videonya udah cukup banyak ya. Sekarang memang penyampaian seperti itu memang yang bisa ini ya cukup ramai ya kalau bikin video-video yang menarik gitu ya. Betul, Pak. Seperti itu. Karena kan orang kalau misalkan lockdown pasti mainnya di gadget ya Pak ya. Betul. Buka Instagram, lihat konten yang menarik. YouTube juga penontonnya juga lagi naik luar biasa nih. Iya. Ya. Dan saya rasa nanti mungkin setelah COVID perilaku nasabah sendiri juga akan tetap eksis Pak ya. Iya betul. Karena ya cukup lama dalam tengah waktu ini kan memang berubah kebiasaan masyarakat. luar biasa. Ya, jadi makanya kita lihat ada arah ke sana yang makanya kita ikutin Pak. Apakah tadi misalnya melalui aplikasi, melalui sosial media, ini memang perusahaan harus beradaptasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen ini. Udah ada YouTube-nya belum Raksa? Kalau Raksa online. YouTube channel, YouTube Jadi channelnya kita ada saat ya? ini udah ada Pak. Oh udah ada. Udah Oh kita belum pernah buka ya kan? Coba kita tonton. Kita ada YouTube, Facebook, Instagram. Oh YouTube isinya kurang lebih apa tuh? Orang ngeklaim ya kan atau gimana? Ada tata Mobil cara gameplay. dari pertama rusak sampai betul ya. belum ada. Belum ada ya. Oh Lebih ke promosi ya, klaim aja ya. Prosedur Lebih ke sama promosi, ya. Promosi ya. Oke. Terima kasih juga nih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Asmara dari pihak Raksa ya kan. Kesempatan yang diberikan. Iya, kita juga kedatangan tamu hari ini kan istimewa sekali nih dari Raksa ya kan. Ya udah sekian dulu aja hari ini ya kan, nanti kita next di episode selanjutnya ya kan, kasih komen yang bagus-bagus ya kan. Nah, entah kita mengundang siapa, ntar coba kasih komen di bawah, ntar coba kita review kalau belum bisa kita undang ya kan. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih sudah selalu Pak Edwin. Ya, Thank you. sama-sama.